Saudara, Pilkada serentak digelar akhir November 2024. Bukan hanya di lumbung suara Jawa yang semakin ramai, di Sumatera Utara juga semakin panas tampaknya. Ada dua nama kuat, ada mantan Gubernur Edi Rahmayadi dan juga wali kota yang menjabat, yakni wali kota Medan Bobi Nasution yang juga akan bertarung. Keduanya sudah mendapat lampu hijau dari banyak partai politik. Lantas siapa yang diunggulkan partai kuat? Kami akan membahasnya dan sudah bergabung secara daring melalui sambungan Zoom. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, ada Bung Aswan Jaya. Selamat pagi, Bung Aswan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodi, Bang Gus, Bang Ya. Indra. Kemudian Ya, ada Ketua DPD dari Partai Gerindra Sumatera Utara, ada Pak Gus Irawan Pasaribu. Selamat pagi, Pak Gus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga pengamat politik sekaligus dosen ilmu politik dari Universitas Sumatera Utara, ada Bung Indra Fauzan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Indra. Salam Mbak Adisti. Ya, sebelum kita membahas bagaimana peta politik dari Pilgub Sumatera Utara yang semakin memanas tampaknya, ada pernyataan yang cukup menohok dan menarik sekali untuk saya ulas di pagi hari ini adalah pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi pada saat di DPP PKB kalau tidak salah pada saat uji kepatutan dan kompetensi begitu ya. Pak Edi bahkan mengatakan saya optimis sekali, jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja saya siap untuk melawan. Saya langsung ke dari Partai Gerindra dulu. Respon Anda seperti apa terkait dengan pernyataan Pak Edi Rahmayadi ini? Ya biasa aja lah, saya kenal senior saya ini Bang Edi, saya kenal betul beliau, jadi nggak heran, itu biasa-biasa aja. Kami nggak apa namanya, ya biasa aja sih. Saya kenal beliau, senior saya, jadi memang beliau apa yang ada di pikirannya selalu itu yang keluar gitu, biasa saja. Itu tidak ada menyinggung salah satu Bobi Nasution atau bagaimana kesiapan beliau di Pilgub Sumatera Utara? Ya pastilah, kan pasti ke Bobby ininya tujuannya karena Mhm, pernyataannya kan jelas seperti itu. mhm, Saya kira itu bentuk kegugupan seorang Bang Edi lah, saya kira itu. mhm, mhm. Merasa tersindir tidak? Enggak, karena kami kenal betul Bang Edi, enggak merasa tersindir, Mhm, makanya biasa saja melihatnya. mhm. Oke, kalau Bung Doli bagaimana Bung Doli menanggapi pernyataan dari Pak Edi Rahmayadi? Jangankan menantu presiden, menantu malaikat saja saya siap untuk melawan. ya pilkada ini kan political game ya. Mhm, Jadi kalau dalam sebuah permainan, semua orang yang ikut, yang berkompetisi pasti ingin menang mhm, gitu. Nah, ingin menang itu kan ya bisa banyak hal yang dilakukan, mhm, ya termasuk war macam seperti yang disampaikan oleh Pak Edi itu. mhm. Jadi ya kita sebagai pimpinan partai politik Bung Doli, menghadapi audionya pilkada, sedikit ya udah terputus, bisa biasa juga diulang kembali Bung mendengar Doli? yang kayak gitu. Halo, udah ya? Ya, gimana? Ini merupakan salah satu war menurut Anda? Iya, itu kan sesuatu yang dalam permainan Hmm, biasa saja dilakukan, apa namanya, untuk meraih kemenangan. Jadi sebagai, pimpinan partai politik, kita udah biasa menghadapi kayak begitu ya. Nanti kan kita lihat saja, at the end kan bagaimana kita semua bisa meyakinkan rakyat dan rakyat yang milih siapa nanti yang akan terpilih jadi, gubernur atau memenangkan permainan itu. mhm. Oke, kalau dari PDI Perjuangan sendiri sepakat dengan yang dikatakan oleh Bung Doli kalau ini ya bisa dikatakan kalau ini political game begitu kan, ini merupakan bentuk war lah ya di awal? Eh, saya sama Pak Gus sepakat bahwa eh, itu kebiasaan Pak Edi Hmm, sebelum jadi gubernur, saat jadi gubernur, ya sering saja menyatakan pernyataan-pernyataan yang tegas, yang kadang kontroversial, mhm,
Ya itu biasa buat kami di Sumatera Utara mendengar pernyataan-pernyataan beliau itu, dan akhirnya mengasyikkan juga pernyataan-pernyataan itu sehingga menimbulkan diskusi-diskusi lebih lanjut di kalangan politisi. Tapi pernyataan Pak Edi yang terakhir ini saya melihatnya dari sisi yang berbeda ya, Apa tuh? bahwa ini bahwa dia sedang menyampaikan pesan politik, komunikasi politik yang baik untuk menyampaikan pesan kepada publik, kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa ada kontestasi di pilgub ini dan ada calon-calon yang memiliki identitas-identitas tertentu dan aliran-aliran politik tertentu. Aliran ini jangan dipahami sebagai aliran yang lain, tapi afiliasi lah lebih tepatnya tertentu, sehingga publik mencari nih siapa yang dimaksud begitu. Ya, kata lain ini ada politik dinasti begitu pesan beliau kan. Jadi dia tidak begitu vulgar menyampaikan itu. Saya sih melihatnya dari sisi itu saja. Kalau si war ya memang ini sudah berlangsung lama, sudah berbulan-bulan ini terus di framing oleh berbagai pihak, media massa dan sebagainya. Ada dinamika politik yang cukup menarik di Sumatera Utara dalam pilgub ini sehingga menjadi satu perbincangan nasional. Ya, syukur alhamdulillah juga dua tokoh ini yang maju di Sumatera Utara memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara untuk bisa terlibat dalam diskusi-diskusi publik dan pendidikan-pendidikan politik yang cukup baik untuk menjelang pemilihan gubernur ini. Oke, Begitu, Mbak. Anda melihat memang ada pesan yang ingin disampaikan, pesan komunikasi yang ingin disampaikan kepada dari Pak Edi Rahmayadi untuk level nasional sampai kemudian bisa dikatakan ini cukup menohok sekali sebenarnya. Pasti. Pesan politik itu sebenarnya sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Edi, sehingga Pak Edi ini ingin mengarahkan kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa pilihan-pilihannya itu cukup jelas. Ada seorang menantu dan ada seorang yang berdikari dalam dunia politik. Saya pikir di situ pesan yang mau disampaikan itu. Apakah memilih orang yang berdikari dalam bidang politik, berkarir dalam bidang politik, atau memilih orang yang karbit begitu saja karena kebetulan menjadi menantu seorang presiden gitu. Oke, saya ke Bung Indra. Bung Indra, Anda selaku analis di sini, analis politik bahkan dari Universitas Sumatera Utara, tahu betul saya pasti. Bagaimana Anda menyikapi ini? Kalau misalkan tadi Bung Doli mengatakan ini bentuk cywar, kemudian kalau dari Gerindra menyatakan ya biasa saja. Kalau dari PDI Perjuangan, sebenarnya ini ada pesan politik yang memang ingin disampaikan seorang Edi Rahmayadi untuk level nasional. Ya kalau saya setuju ya dengan abang-abang sekalian di sini. Memang pertama saya melihat dari beberapa aspek ya. Pertama yaitu tentang cywar dan mungkin main game juga dari Pak Edi Rahmayadi ya. Secara umum kita memang biasa mendengar Pak Edi bicara secara belak-belakan selama dia memimpin juga bicara seperti itu. Kemudian ini tentunya menunjukkan pertama rasa percaya diri beliau ya untuk maju ke kontestasi Pilgubsu di 2024 ini. Kemudian juga memberi pesan selain kepada nasional, mungkin dia memberi pesan juga kepada para pendukungnya untuk percaya diri yang kita lawan ini ya manusia juga, kira-kira seperti itu. Jadi ingin menunjukkan kalau ya dia kan sudah punya pendukung juga, mungkin orang-orang yang satu afiliasi dengan beliau, bahwa kita nggak usah takut, kita akan lawan dan kita ya menunjukkan rasa percaya diri. Yang kedua, saya melihat dia ingin menunjukkan sikap politik ya, sikap politik beliau yang tentunya memberi pesan bahwa ini ya berhadapan-hadapan dengan ya pemerintah, kira-kira seperti itu. Sikap politik ini jelas ketika misalnya beliau kan sebagai tim kampanye daerahnya Amin ya di Pilpres yang lalu yang tentunya berhadapan-hadapan dengan pemerintah saat ini. Jadi jelas bahwa dia berdiri di mana, kemudian yang menjadi calon lawan politiknya siapa, sehingga ini menunjukkan sikap politik beliau. Apalagi itu dilakukan di PKB kemarin ketika beliau fit and proper test, di mana PKB juga waktu itu bersama-sama beliau kan untuk mengusung Amin, sehingga beliau mungkin memberi pesan kepada PKB ya kita masih sama lah sekarang ini. Tapi kan peta politik setidaknya sedikit berubah karena mungkin PKB juga agak sedikit melembut dan lain sebagainya. Yang ketiga saya melihat ada nih pesan ya sebenarnya spesifik mungkin beliau sampaikan kepada
partai-partai yang memang berseberangan dengan Bobi Nasution yang dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Indonesia Perjuangan. Perjuangan. Nah, PDIP sudah jelas ya menutup pintu bagi Bobi Nasution, dan tentunya ini pesan Pak Edi, ayolah sudah, apalagi ayo kita mainkan aja lah nih, kira-kira begitulah kalau bahasa Medan ya kan. Jadi sudah jelas Pak Edi juga ingin bersama-sama, sudah menentukan posisinya, kemudian menguatkan dirinya dan pendukungnya, dan tentunya memberi pesan kepada PDIP agar segera mendukung beliau, kira-kira seperti itu. Bagaimana respon dari PDI Perjuangan? Ini sebenarnya udah, kalau kata Bung Indra, udahlah, udah jelas, mainkanlah ini. Iya, kalau posisi kita masih dalam proses penjaringan dan penyaringan ya. Apa sebenarnya sih yang ditunggu sebenarnya dari PDIP? Tidak ada yang ditunggu, hanya momentumnya saja yang belum tepat untuk segera mengumumkan siapa yang diusung. Kita juga masih melihat elektabilitas dari masing-masing calon, karena selain Pak Edi kita juga kan punya calon internal Pak Nixon Nababan, sehingga tidak boleh kita semena-mena untuk menentukan karena Pak Edi yang lebih dibincangkan di hadapan publik lalu mengabaikan calon internal atau kader partai. Oleh karena itu, untuk objektif keputusannya, maka dilakukanlah berbagai langkah-langkah, apakah survei, kemudian fit and proper test dan sebagainya yang dilakukan oleh banyak partai. Kita tidak ingin juga buru-buru, karena dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara, PD Perjuangan selalu di last time saja untuk memutuskan itu. Karena ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita lihat. Bukan saja Sumatera Utara dipandang atau dipotret oleh DPP ya. Bukan hanya Sumatera Utara, banyak hal. Nah, kecuali memang ada kader internal yang memang sudah cukup kompeten, prestasinya juga ada, itu bisa langsung diberikan surat tugas. Misalnya di Dharma Wijaya di Serang Bedage, kemudian Jahir di Batubara, ada Nias dan Toba, itu langsung kita berikan surat tugas. Tapi Pak Edi ini kan belum atau tidak kader PD Perjuangan, sehingga ya nggak bisa semena-mena juga langsung diputus hanya karena terbawa oleh arus dan dinamika politik di Sumatera Utara. Masih ada Pak Nixon Nababan dan masih ada tokoh-tokoh PD Perjuangan yang lain yang Nah, akan kalau menurut Anda Pak Nixon Nababan kemudian dirasa juga cukup cukup kompatibel begitu ya di Pilgub Sumut, kenapa tidak langsung saja Pak Nixon Nababan? Kenapa tadi Anda menyebutkan menunggu momentum? Jadi ini sebenarnya menunggu momentum saja untuk mengusung Pak Edi Rahmayadi. Iya, benar. Baik Pak Edi maupun Pak Nixon atau mungkin kader-kader yang lain yang mungkin saja ditunjuk unpredictable seperti biasa, pilgub sebelumnya itu kita masih melihat. Kalau dalam hal ini DPP lebih bijak untuk memutuskan itu siapa, tapi percaya dan yakinlah bahwa pilkada atau pilgubsu di Sumatera Utara akan memberikan situasi yang berbeda dari pemilihan gubernur di berbagai provinsi. Dinamikanya juga lebih baik dan lebih sejuk, walaupun ada perdebatan nantinya yang begitu edukatif. Oke, tapi begini, apa sebenarnya yang masih dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan selain karena memang ingin memajukan dulu kader internalnya begitu ya. Tapi kan kalau misalkan melihat Pak Edi Rahmayadi begitu percaya diri, begitu siap dan begitu berani, bahkan dengan pernyataan yang tegas sekali sebenarnya. Ya Pak Edi, begini ya, saya juga jadi agak gamang juga. Gampang ya? Seolah-olah Pak Edi sudah punya PD Perjuangan gitu kan. Padahal kita belum memutuskan siapapun gitu. Itu yang perlu diklarifikasi. Kita masih melihat apakah Pak Edi Rahmayadi bila diusung PD Perjuangan bisa mengungguli yang lain. Atau ada sosok, misalnya Pak Nixon juga sedang kita konsolidasikan, kita sosialisasikan ke sana kemari untuk melihat apakah elektabilitasnya itu bisa mumpuni atau tidak di situ. Dan masih ada waktu untuk itu saya pikir. Mungkin karena memang Pak Edi Rahmayadi belum menjadi kader dari PDI Perjuangan. Kalau misalkan lain halnya kalau memang sudah benar-benar merah begitu Pak Edi Rahmayadi, ya sudahlah dimainkan begitu dari PDI Perjuangan. Itu juga menjadi satu alasan.
Enggak juga, Oh. enggak juga. Enggak harus Pak Edi menjadi kader PD Perjuangan atau dia menjadi kader PD Perjuangan. Kalau Pak Edi ingin menjadi kader PD Perjuangan, kita tentu terbuka Mhm, lebar untuk menerima beliau, mhm, walaupun belum juga pasti akan diusung atau tidak di mhm, situ. mhm. Ya. Oke, Yang saya kedua, mhm, yang kedua kan semua masyarakat juga sudah melihat siapa tokoh-tokoh yang akan maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. mhm, Sehingga biarkan saja mereka bersosialisasi dulu, berkampanye dulu, mhm, berkonsolidasi ke berbagai faktor dan elemen masyarakat, nanti akan kita lihat di situ. mhm, Nanti masa kampanye juga masih ada. mhm. Oke. Walaupun memang hitungannya sudah hitungan hari, tapi dinamika politiknya nggak berhenti. Sosoknya siapa yang mau dicalonkan sudah sekitar-sekitar itu sajanya itu, jangan khawatir. Mhm. Oke, saya ke Bung Doli. Bung Doli, ini kalau melihat pernyataan Pak Edi Rahmayadi begitu yang, cukup tegas sekali dan, apa ya, benar-benar, ya kontroversial lah ya dan, Anda melihat ada kekhawatiran nggak sih dari Gerindra dan juga Golkar begitu yang kita tahu memang, Bobi Nasution juga dimajukan di Pilgub Sumut begitu. Bisa menggerus, elektabilitas dari Bobi Nasution pernyataan Edi Rahmayadi ini? Eee, saya kira tadi ya, kita semua, ya yang pernah tinggal atau selama ini berurusan dengan Sumatera Utara, tahu persis itu Pak Edi itu seperti apa tipikalnya gitu ya. Jadi buat kita itu sesuatu yang biasa Biasa saja saja. dan nggak ada ya kita nggak terpengaruh dengan itu gitu. Karena sekali lagi saya katakan, ini kan bagian dari, kompetisi gitu. Mhm, Nah, dan kalau misalnya, dalam kompetisi itu kita kan juga tahu situasinya seperti apa. mhm, Ya misalnya kayak kemarin ya, beliau jadi ketua tim pemenangan 01 gitu. mhm, Banyak juga statement-statement yang menurut saya sebelumnya, disebut kalau tadi disebut kontroversi ya, walaupun menurut kita nggak kontroversial, itu sesuatu yang kita tahu Pak Edi itu begitu gitu. mhm, Nah, tapi kan buktinya nggak terpengaruh juga. mhm. Artinya di sana kok yang menang 02 juga gitu loh. Jadi, ya buat kita tuh biasa aja. Mhm. Jadi nggak khawatir atau merasa, bagaimana begitu ya kalau misalkan dengan pernyataan itu apa ya, berdampak terhadap Bobi Nasution? Enggak, jadi ya ini kan bagian dari, event-event politik yang selalu kita hadapi ya, kemarin pileg, kemudian pilpres, Mhm, 2020 pilkada gitu. Jadi buat partai-partai politik kan ini sesuatu yang rutin saja biasa dihadapi gitu ya. mhm, Dan dalam, pertarungan itu, ya itu tadi semua orang kan berlomba-lomba untuk memenangkan pertandingan ini. mhm, Nah, semua hal dilakukan ya melalui statement, melalui gerakan politik dan macam-macam gitu. Dan kita udah selalu siap menghadapi yang begitu-begitu gitu. mhm, mhm. Oke, kalau dari Gerindra sendiri sepakat dengan pernyataan Bung Doli, nggak merasa, ada yang khawatir, tidak terlalu berdampak lah untuk, apa ya, bisa dikatakan elektabilitas, Bobi Nasution bagi, Gerindra yang sudah, betul kan, Bobi Nasution sudah, kader dari Partai Gerindra begitu. Anda nggak khawatir? Eee, Mungkin ya di antara kami ini saya paling mengenal Bang Edi, senior saya di Oke, SMA, apa namanya, kemarin kami partai pertama pengusung Pak Edi, dia mhm, menggantikan saya ketua alumni SMA Negeri 1 Medan misalnya. mhm, Ya, enggak, justru, saya kira akan jadi kontraproduktif buat mereka nanti gitu loh. mhm, Ya kita sih senang-senang aja menikmati situasi ini. Yang saya heran nih Pak Aswan ini, beliau setuju dengan saya tapi melihatnya terlalu jauh. mhm, Enggak, bagi saya itu spontan aja ditanya, lalu dia jawab spontan. Memang Bang Edi ini, ya apa namanya, selalu spontan apa yang dipikirkannya diucapkannya gitu. oke, Nah, jadi nggak usah saya justru membacanya jangan-jangan tadi PDIP jangan-jangan udah putus dengan Pak Edi ya, atau Pak Edi yang terlalu pede bahwa PDIP sudah. mmm, Karena nggak tahu nih Pak Edi ini akan berlayar apa enggak, itu yang tadi pertanyaan kami sebetulnya. ah, Karena belum terlalu jelas bagi kami, dia dengan partai apa begitu. Tapi kalau dari gaya-gaya Pak Aswan ini kayaknya mungkin melalui PDIP barangkali gitu ya. ah, Tapi sekali lagi, bagi kami sih nggak apa-apa, kami kenal Bang Edi, mhm, yang menurut saya kalaupun dampaknya
barangkali akan mungkin ada jadi kontraproduktifnya gitu. Dan ya tadi Bang Doli sebut kemarin waktu beliau di 01, ya banyak hal yang beliau lontarkan rada kontroversi, ya semuanya emang nggak ada yang terbukti juga begitu loh. Ya kan, jadi saya kira yang pernyataan kemarin itu kan menjawab media nanya kesiapan menghadapi Bobi menantu presiden, barangkali kan begitu. Jadi dia jawab spontan dan memang tipikalnya Bang Edi ini selalu orangnya spontan dan kadang-kadang bisa jadi kontraproduktif juga gitu. Jadi bagi Oke. kami sih sebetulnya nggak ada masalah.